warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Rahmat Pakaya, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 1 Atap Patilanggio, Kabupaten Pohuwato. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Siti Maisaroh. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 2 1 Atap Patilanggio. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Siti? Alhamdulillah sangat baik Pak Rahmat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Ibu Siti. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Baik, Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu? baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada 2 tujuan pembelajaran yang saya capai. Yang pertama, serta didik dapat menentukan pemodelan matematika keuangan sederhana, harga jual, harga beli, keuntungan, dan kerugian. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial yang melibatkan harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi? Baik, untuk area pengembangannya saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan yaitu peserta didik dapat menentukan pemodelan matematika keuangan sederhana, harga jual, harga beli, keuntungan, dan kerugian. Kemudian yang kedua, untuk keterampilan yaitu melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial yang melibatkan harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada peserta didik ya, Bu. Ya, Pak. Nah, saya ingin mendengar, Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan pembinatan gaya belajar, kemampuan, keterampilan siswa, dan untuk model yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL atau bisa juga disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. Dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya, Bu. Ya, Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Jadi untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan media bahan ajar dari YouTube, buku teks, LKPD, kemudian bahan presentasi dan laptop. Baik. Nah, kapan Ibu Siti akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal hari Kamis di kelas 7, jam ke-6 dan jam ke-7.
Kebalik. Jadi nanti hari Kamis depan di kelas 7 pada jam ke-6 dan ke-7 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya, Bu. Baik, Pak. Ya. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Baik, Pak. Sebelum kita akhiri percakapan kita, apa saja yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti dan harus saya persiapkan dari sekarang. Terima kasih, Bu, atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Kamis depan ya, Bu. Baik, Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Puji syukur kehadirat Allah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Begitu, silakan ketua kelas pimpin doanya. Terima kasih ketua kelas yang sudah pimpin doa. Teman kalian yang tidak hadir hari ini? Kenapa tidak hadir? Sakit. Terus siapa lagi? Sifar Asuke sakit. Yang lain tidak ada? Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Kemudian yang hari ini hadir tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan masuk pada topik pembelajaran baru. Tetapi sebelum masuk pada topik pembelajaran baru, Ibu akan bertanya, apa perbedaan harga jual dan harga beli? Kemudian apa perbedaan untung dan rugi? Jadi sebelum kalian menjawab, Ibu akan tampilkan gambar terlebih dahulu. Siapa yang tahu ini gambar apa, adik-adik? Pasar. Biasa di pasar itu ada apa saja di pasar? Sayur, ikan, buah-buahan, dan sebagainya. Kemudian perbedaan untung dan rugi. Jika seorang pedagang sayur membeli sayuran satu ikat harganya 5.000, kemudian ia jual kembali dengan harga 7.000. Pedagang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Untungnya berapa? 2.000. Kegiatan tersebut merupakan contoh aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial pada KD 3.9, mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Kemudian 4.9,
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan taraf. Kemudian tujuan pembelajarannya, jadi melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan pemodelan matematika, keuangan sederhana, jadi harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial yang melibatkan harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Sekarang Ibu bertanya, siapa yang suka nonton video, yang suka menonton? Boleh diturunkan tangannya. Siapa yang suka membaca? Silakan turun. Nah, jadi Ibu akan bagi kelompok. Di sini Ibu akan bagi kelompok sesuai dengan hobi ya. Di sini ada yang hobi membaca, ada yang hobi menonton. Jadi yang hobi menonton membentuk kelompok. Kemudian yang hobi membaca juga membentuk kelompok. Jadi satu kelompok 6 orang ya. Nah, silakan duduk di kelompok masing-masing. Sudah duduk di kelompok masing-masing? Jadi sebentar yang kelompok menonton, jadi Ibu akan bagikan link ya. Jadi itu linknya. Kemudian yang hobi membaca, Ibu akan bagikan bahan ajar. Jadi materinya sama, cuma bedanya yang satu menonton, kemudian yang satu membaca. Semua sudah dibaca, sudah menonton. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD, jadi lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok Ibu akan bagikan LKPD. Kemudian di LKPD di sini ada petunjuk pengerjaan. Kemudian sebelum mengisi soal-soal dalam LKPD, kalian amati dulu ilustrasi. Jadi di sini ada ilustrasi ya. Nah, jadi kalian baca ilustrasinya, kemudian kalian kerjakan soalnya, ya. Silakan sekarang tiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya ya. Silakan mulai dari kelompok 1.
sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, jadi harga beli dari satu buah baju, kaos, dan ilustrasi di atas harganya berapa? 490.000. Kemudian kalau membeli baju harga 7, kalau 7 kaos berarti setiap baju harganya jadi 490 dibagi 7, dapatnya berapa? 7. Jadi aritmetika sosial berkaitan dengan perhitungan keuangan dalam perdagangan atau jual beli. Dikatakan untung apabila harga beli lebih kecil dari harga jual. Dikatakan impas. Nah, jadi kalau impas itu apa? Impas itu tidak untung dan tidak rugi. Jadi harga jual sama dengan harga beli. Selanjutnya Ibu akan refleksi bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, karena waktunya sudah habis, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Dan materi yang akan datang, kita masih belajar tentang aritmetika sosial, tentang persentase untung dan rugi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rahmat Pakaya, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Satu Atap Patilanggio. Kali ini saya ditemani kembali oleh Ibu Siti Maisaroh. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Satu Atap Patilanggio. Pada proses sebelumnya, kami telah melakukan percakapan pra-observasi dan dilanjutkan dengan kegiatan observasi. Kali ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Sudah siap Bu Siti? Sudah. Baik. Jadi sebelum kita melakukan percakapan pasca observasi, saya akan menjelaskan dulu bagaimana tujuan dari kegiatan ini. Ya, jadi tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk merefleksi hal-hal yang sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, dari pembelajaran yang Ibu lakukan, yang saya sudah observasi kemarin, hal apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan, serta hal yang perlu diperbaiki, Bu? Hal yang sudah baik dan perlu dipertahankan menurut saya adalah penggunaan media pembelajaran kekinian yang sesuai dengan peminatan gaya belajar siswa. Sementara itu, untuk hal yang perlu diperbaiki adalah saya belum menggunakan penilaian berjenjang sesuai kemampuan siswa dalam pembelajaran. Baik. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti tadi, hal yang perlu dipertahankan adalah, menurut Ibu adalah penggunaan media pembelajaran yang kekinian, yang sesuai dengan peminatan gaya belajar siswa ya. Nah, kemudian hal yang perlu diperbaiki adalah Ibu belum menggunakan penilaian berjenjang sesuai kemampuan siswa dalam pembelajaran. Ya. Nah, dari apa yang disampaikan Ibu Siti tadi, bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Siti untuk menyelesaikan permasalahan atau hal-hal yang perlu diperbaiki tadi? Rencana aksi yang akan saya lakukan adalah mencari tahu dan mempelajari tentang penilaian berjenjang yang nantinya akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti. Baik. Nah, untuk melaksanakan rencana aksi yang Ibu Siti sampaikan tadi, seperti apa tindak lanjut yang akan Ibu Siti lakukan? Untuk melaksanakan rencana aksi, saya akan mengusulkan kegiatan pembelajaran tentang penilaian berjenjang pada agenda komunitas belajar di sekolah. Baik Bu Siti, terima kasih atas kesempatannya, waktunya. Terima kasih juga sudah bersedia saya observasi kegiatan pembelajarannya. Semoga kita bisa menambah wawasan ini dalam
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas nanti. Ya. Ya, terima kasih ya. Ya.